tentu saja ada Mandarinnya, ada D3 masing-masing prodinya. Next, karena waktu kami sangat singkat, kami juga memberikan secara globalnya saja, ya. Nah, ini Fakultas Ekonomi nih dari Manajemen dan Akuntansi. Ada kelas karyawan, reguler pagi dan reguler malam. Jadi anak-anak SMK Negeri 1 Bekasi bisa tetap bekerja setelah lulus karena ada Jumat Sabtu atau reguler malam Senin sampai dengan Jumat untuk bisa tetap bekerja dan tetap kuliah di Unsada. Ada sekolah pasca sarjananya yaitu energi terbarukan. Kemudian ada fakultas selanjutnya, fakultas teknik nih, teknik industri, teknik mesin, teknik elektro, sistem informasi, teknologi informasi. Nah, poin 4 dan 5 adalah IT. Adik-adik yang ingin jago-jagonya nanti akan dijabarkan oleh Ibu Eka dari sistem informasi. Tentu saja beliau adalah kajur dari Fakultas Teknik jurusan Sistem Informasi. Nah, kemudian ada Fakultas Teknologi Kelautan nih, Teknik Sistem Perkapalan, Teknik Perkapalan. Di sini kalian sebagai arsitek bangunan kapal dan sistem-sistem perkapalan itu sendiri. Jadi, adik-adik SMK 1 walaupun dari jurusan berbeda, boleh masuk di fakultas ini. Nah, unik kegiatan kami banyak, kerohanian, bela diri, olahraga, pencinta alam, next. Kemudian ada Unsada Music Club, pers mahasiswa, fotografi, teater, dan paduan suara dan resimen mahasiswa yang namanya Yon Busido. Selanjutnya kami akan memperkenalkan pada adik tentang Galeri UKM Unsada seperti ini. Ya, lanjut. Nah, beasiswa nih tentu saja adik-adik memonitor beasiswa-beasiswa apa disampaikan pada adiknya boleh kalian ambil, yaitu beasiswa unggulan 100%, prestasi non-akademik, jalur olahraga, dan sebagainya, peningkatan prestasi non-akademik, PPA, dan beasiswa Hafiz Quran. SMK Negeri 1 Bekasi boleh memberikan tanda bukti bahwa kalian adalah hafiz, nanti ada seleksi tersendiri. Kemudian beasiswa bidang misi yang sekarang pandangan KIP. Kemudian pertukaran mahasiswa ke Jepang untuk semua prodi dan praktek kerja lapangan di Jepang untuk semua prodi dan kerjasama beasiswa kita dengan Japan Foundation. Lanjut. Dan program kerjasama 3+1 dengan Hiroshima University. Nah, ini sangat menarik, bukan? Selanjutnya, kami akan bicarakan tentang sekilas next. Galeri Beasiswa Unsada, terutama bagi adik-adik yang di Fakultas Ekonomi, ini dia penerima beasiswa Yamaoka dan beasiswa Bank Resona Perdania. Ini dia kerjasama kami, kerjasama dengan perusahaan dalam dan luar negeri. Ya, lanjut. Next. Nah, Universitas memberikan kepada kami cara memberikannya kepada untuk memelingkan mahasiswa menjalani pendidikan singkat ke perguruan di Jepang. Prodi bukan hanya dari Fakultas Sastra. Unggulan kami tadi sudah sampaikan bahwa kami banyak dukungan pemerintah Jepang dan organisasi multinasional, program profesional dari Fakultas Teknik yaitu bagian Sistem Informasi dan Teknologi Informatika akan disampaikan oleh yang pakarnya Ibu Eka. Untuk Bu Eka kami silakan. Terima kasih Bu. Siang. Ibu minta slide saya dibukain boleh? Boleh? Yes. Iya Bu, sebentar ya Bu. Terima kasih Ibu. Adik-adik sekalian, nama saya Kayuni Astuti. Saya sedang dalam perjalanan. Jadi inilah kira-kira karir sistem informasi yang akan
ada pada era revolusi industri 4.0. Next Mbak Yuni. Nah, ini profil saya penerima hibah penelitian PDP dan penerima penelitian terapan. Next Mbak Yuni. Mbak Yuni ini termasuk mahasiswa saya di Unsada. Jadi kalau ditanya apa itu sistem informasi, next Mbak Yuni. Next Mbak Yuni. Jadi sistem informasi katanya adalah sebelumnya ya. Jadi dia berisi tentang bagaimana sih cara kita memperoleh, menyebarkan, mengelola sumber daya informasi untuk digunakan dalam proses organisasi seperti pada saat ini kan data itu sekarang sudah menjadi sesuatu yang penting ya. Bagaimana nanti data diubah menjadi informasi sehingga bisa menjadi sebagai dasar pengambilan keputusan di dalam suatu perusahaan. Itulah sistem informasi. Kemudian next. Nah, ini yang akan dipelajari dari sistem informasi, akan belajar tentang sistem informasi. Tentang ini hilang nih slide saya. Halo, Mbak Yuni. Ya, kita akan belajar tentang selain kita belajar tentang manajemen, kita juga belajar tentang apa yang ada di dalam manajemen, yaitu ada yang low, ada yang middle sampai dengan top. Nah, kalau strategi jelas ini letaknya di top manager seperti itu. Next, Mbak Yuni. Nah, ini yang tadi yang saya sudah beritahukan, selain kita belajar tentang ilmu komputer sendiri, kita juga belajar tentang soft skill-nya, yaitu bagaimana kita etiknya kita berlakukan bisnis atau impact dan kelanjutan sistem informasi tersebut. Ini. Nah, ini yang akan jadi di dalam yang namanya lulusan itu belajar tentang informasi sistem tersebut di dalam sistemnya, kemudian secara individual kita bangun cara bekerja di dalam organisasi karena kami juga punya himpunan. Kemudian nanti soal area domain kompetisinya seperti misalnya Anda lebih ke untuk mempelajari tentang pemerintahan, kemudian bisnis untuk rumah sakit, kemudian tentang bisnis itu sendiri yang berjalan di dalam elektronik dan seterusnya. Next, Mbak Yuni. Nah, ini perbedaan antara beberapa cabang ilmu atau yang ada di dalam ilmu komputer. Kalau kita dilihat di sini adalah kalau kita kebanyakan belajar tentang yang namanya manajemen. Nah, nanti kita juga belajar tentang pemrograman. Tapi pemrograman yang akan dipakai pada pada era 4.0 seperti mobile computing, atau kita belajar tentang data mining, kita belajar tentang yang namanya data warehouse, kemudian belajar database, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi lingkungannya lebih banyak ke area belajar tentang bagaimana melakukan organisasi, seperti itu. Next, Mbak Yuni. Nah, ini slicing-nya.
pertemuan antara informasi sistem dengan cabang ilmu lainnya. Jadi kalau kita lihat di sini dari yang bawah antara hardware, software, dan organisasi needs-nya adalah bagaimana kita mempelajari kebutuhan-kebutuhan sistem yang akan menjadi tujuan si organisasi. Misalnya kita akan belajar tentang e-commerce, kita akan belajar tentang penjualan secara elektronik. Nah, kira-kira kebutuhan dari sistem itu apa aja? Baik secara software maupun secara hardware. Tetapi hardware di sini mungkin keterlibatannya dengan pembuatan jaringan komputernya, seperti itu. Apa aja yang diperlukan di dalam pembuatan jaringan komputer atau bagaimana mengoneksikan dan bagaimana nanti aplikasinya itu mengadap apa-apa yang ada di dalam sistem informasinya sendiri, seperti itu. Kemudian next, Mayuni. Nah, ini peranan sistem informasi di dalam bisnis ya. Jadi nggak bakalan bisnis itu menghilangkan sebuah informasi atau bisnis itu tidak mengandalkan sebuah data untuk diolah menjadi informasi. Kenapa? Karena data dan informasi itu terus harus diolah, tetapi harus juga berdasarkan kebutuhan atas bisnisnya, sehingga pengambilan keputusan menjadi tepat seperti itu. Next, Mayuni. Nah, jadi kalau sekarang di era revolusi industri 4.0 akan membuat segala sesuatu yang dapat diotomatiskan dan diotomatiskan. Jadi contohnya misalnya dulu kita untuk membeli sesuatu harus keluar rumah, walaupun saat ini juga seperti itu. Tetapi sekarang dengan adanya teknologi dan adanya bisnis di tangan Anda, maka Anda bisa membuat menjadi semuanya itu menjadi otomatis. Contoh misalnya, kalau Anda yang sering naik Gojek, apabila hari Senin dan sampai dengan hari Jumat, kalau Anda buka aplikasinya atau Anda naik Grab atau Anda naik misalnya naik motor pun, misalnya Anda pakai GoBike, Anda pergi ke dalamnya. Misalnya kalau saya ke Universitas Dhamma Persada. Tapi kalau hari Sabtu, maka tujuan saya biasanya mall, ya, atau hari Minggu biasanya tujuan saya mall. Jadi dia meletakkan prioritas kita biasanya kemana. Jadi dia mempelajari aplikasi itu mempelajari rule-nya orang atau kehidupan seseorang. Nah, itu makanya dia bilang semua data yang menjadi kebiasaan bisa diubah menjadi otomatis seperti itu. Next-nya. Nah, ini dosen-dosen yang ada. Saya yang pakai jilbab warna putih kreman, kemudian ada Pak Yahya untuk urusan aplikasi, kemudian ada Bu Eva yang sebelah saya pakai garis-garis ini untuk urusan data mining, kemudian ada ibu-ibu sekalian yang bicaranya bagaimana melakukan pengaturan di dalam sistem dan bagaimana melakukan analisa dan perancangan di dalam sistem tersebut. Next-nya. Nah, ini yang tadi diceritakan oleh Ibu Lina sebelumnya. Jadi mahasiswa saya itu bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Jepang pada saat sebelum pandemik tentunya ya. Jadi mereka ada acara untuk Sakura Science, jadi berkunjung ke dalam lab-nya di Jepang, kemudian mempelajarinya. Kemudian ada juga Genesis, ini pertukaran pelajar 2 minggu dengan mempelajari kehidupan yang living social in Jepang bagi mahasiswa, kemudian juga berkunjung ke fasilitas-fasilitas pendidikan yang ada di Jepang, seperti itu. Next-nya, Bu Yuni. Ini kunjungan industri. Jadi sebelum pandemik, kami selalu mengadakan kunjungan industri. Terakhir kami ke Nestle, jadi kita melihat bahwa Nestle itu adalah pabrik yang sudah melakukan otomatisasi. Jadi di mana tuh nanti sistem informasi, nanti kita akan belajar behind the scene-nya di dalam sebuah industri seperti itu. Next, Mayuni. Next, Mayuni. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang bisa diikuti oleh mahasiswa Universitas Dharma Persada jurusan Sistem Informasi, baik yang ada di dalam Unsada tersebut ataupun di luar Unsada. Kemudian next, Mayuni.
Next, Mbak Yuni. Nah, ini kita juga melakukan workshop ya. Jadi apa-apa yang tidak bisa kita pelajari di dalam kelas, kita juga pelajari di luar kelas dengan waktu khusus atau waktu tertentu. Jadi kita mengundang pakar-pakarnya, ada juga alumni kami yang sudah sukses di bidangnya, maka kita lakukan. Kita juga melakukan kuliah umum dan career development seperti ini, meningkatkan soft skill seperti itu. Next, Mbak Yuni. Nah, ini kemarin peserta magang BUMN dari Universitas Dharma Persada. Nah, ini kebetulan ada Nada yang paling sebelah kanan, dia mengikuti magang di Telkom, dan Rio mengikuti magang di Angkasa Pura. Next-nya, Mbak Yuni. Nah, ini beasiswa yang ditawarkan. Alhamdulillah, Nurul kemarin full beasiswa melalui Unsada. Jadi dia bisa tukar-tukar scholarship gitu ya. Nurul ini kebetulan yatim piatu, jadi memang kami dukung sepenuhnya untuk mendapatkan beasiswa. Nah, ini beasiswa yang tadi ditawarkan. Kemudian next, Mbak Yuni. Next, Mbak Yuni. Nah, ini ada beberapa alumni Unsada yang saya ambil dari link ID seperti itu ya. Jadi ini bisalah menjadi acuan kalian untuk mudah-mudahan insya Allah kita lulus dari prodi sistem informasi dilengkapi dengan hard skill maupun soft skill yang berhubungan dengan sistem informasi. Demikian kiranya. Terima kasih Bu Lina. Saya tunggu ya kehadiran adik-adik sekalian di prodi sistem informasi. Semoga selalu sukses dan salam sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam, Bu Eka. Terima kasih Kak untuk presentasinya, dan mohon maaf nih Kak karena waktunya sudah habis, jadi mungkin teman-teman belum ada sesi tanya jawab. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir, untuk teman-teman yang ingin bertanya seputar Unsada, boleh nanti langsung aja untuk hubungi kontak personnya ya Kak, nanti mohon di-share di kolom chat, jadi bisa di-share sama teman-teman kita di SMKM 1 Bekasi. Oke, kalau gitu silakan mungkin perwakilan dari Unsada untuk closing statement-nya nih. Ya, terima kasih Mbak. Jadi sudah kami sampaikan secara global maupun secara rinci dari Fakultas Sistem Informasinya tadi dengan Ibu Eka. Kami tunggu kehadirannya karena jangan ragu-ragu, Unsada memiliki banyak beasiswa yang melimpah, dan kemudian begitu banyaknya perusahaan-perusahaan yang menanti untuk meminang Anda setelah lulus dari Universitas Dharma Persada. Kami tetap di hati kamu, dan kalian adik-adik bisa join ke kami. Welcome to Unsada. Terus itu sayonara dan sampai ketemu ya. Kita tunggu, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Kak untuk waktunya. Selamat siang. Oke, kita ke kampus berikutnya teman-teman, kampus